Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi terkait teknologi daur ulang limbah padat secara thermal. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa apa saja yang menjadi pertimbangan lingkungan terkait pembakaran massal dan mengenai air pollution control atau kontrol polusi udara. Jadi yang menjadi pertimbangan lingkungan terkait pembakaran massa itu terdiri dari kualitas bahan bakar, jadi bahan bakar yang nanti dibutuhkan atau yang nanti dihasilkan. Kemudian terkait pemulihan sumber daya, jadi berapa sumber daya yang nantinya bisa dipulihkan dalam suatu proses pengolahan atau pembakaran massa. Kemudian seperti apa kualitas udara, kemudian partikulat, gas asam, gas-gas sisa atau trace gas, logam toksik, dan estetika. Gas buang yang keluar dari ruang bakar mengandung berbagai macam zat, baik itu yang nanti bersifat anorganik ataupun yang organik. Kemudian polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran limbah padat perkotaan yang utamanya itu dalam bentuk partikulat, kemudian ada yang dalam bentuk gas-gas yang bersifat asam, dan ada beberapa gas-gas sisa atau trace gasnya yang dihasilkan. Kemudian partikulat atau yang dinamakan juga dengan fly ash terbentuk sebagai partikel padat ataupun berupa droplet yang terdiri dari zat organik ataupun anorganik. Materi partikulat sendiri merupakan salah satu bentuk polusi udara yang nantinya paling terlihat dengan jelas. Kemudian tingkat emisi partikulat dari insinerator pembakaran massa akan tergantung dari seperti apa kandungan abunya, desain tungkunya seperti apa, dan terakhir suhunya. Jadi ketika terjadi pembakaran pada suhu yang optimum, maka nanti akan meminimalisir partikel-partikel yang menjadi polusi nantinya atau yang menjadi partikulat nantinya. Kemudian seperti apa kaitannya antara partikel-partikel atmosfer dengan buangan dari suatu insinerator. Jadi beberapa bentuk dari partikel di atmosfer, diantaranya ada dalam bentuk aerosol, kabut, sampai dengan asap, yang mana nanti akan memiliki karakteristik yang sangat beragam juga. Ada yang dia dalam bentuk koloid, kemudian ada yang dia terbentuk dari hasil kondensasi, kemudian dalam bentuk liquid, ada partikel-partikel liquid juga ada yang memang bersumber dari suatu pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar. Kemudian ini beberapa simplifikasi atau reaksi-reaksi yang sudah coba disederhanakan terkait adanya pembentukan asap dari adanya reaksi fotokimikal di udara. Jadi beberapa partikel di udara seperti nitrat, oksigen, nitrogen oksida itu bisa bereaksi dengan oksigen menghasilkan ada beberapa pencemar. Jadi seperti asam karbohidrat, aldehid, sampai nanti ke peroksitil nitrat. Nah, kemudian ada beberapa trace gas yang utamanya bisa ditemukan dari polusi udaranya, yaitu terdiri dari pyrochlorinated dibenzodioksin dan fluorochlorinate dibenzofurans, di mana keduanya ini limbah udara yang dia mengandung klorin. Kemudian trace gas yang lain ada PCB dan PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon.
Selain itu, terkadang dari hasil pembakaran massa juga mengeluarkan logam berat bersama dengan gas yang diemisikan. Jadi logam-logam beratnya bisa dalam bentuk merkuri, kadmium, ataupun timbal. Kemudian penanganan dari logam berat itu sendiri terkait penyisihannya itu membutuhkan teknologi yang sangat rumit dan juga relatif mahal untuk penanganannya. Kemudian beberapa penelitian juga sudah menemukan adanya efek dari emisi atmosfer dari suatu kegiatan insinerator limbah padat perkotaan yang sudah berimplikasi atau berefek kepada tanaman ataupun ke tanah yang ada di sekitar fasilitasnya. Kemudian berikutnya kita membahas mengenai bagaimana kontrol polusi udara. Ada 3 sistem atau fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengontrol polusi udara. Yang pertama ESP atau Electrostatic Precipitator, kemudian Fabric Filter atau Backhouse, dan Wet Scrubber. ESP sendiri fungsinya untuk menghapuskan atau menghilangkan materi-materi berbentuk partikulat, di mana partikelnya bisa dia hilangkan secara efektif hingga 99%. Tapi salah satu kekurangannya dia relatif tidak sensitif terhadap suhu gas buang yang tinggi. Jadi ketika suhu gas buangnya tinggi, maka nanti efektivitas untuk penyerapannya juga semakin berkurang. Tapi untuk ESP sendiri dia tidak membutuhkan adanya sistem pengolahan air limbahnya. Jadi dia tidak ada air limbah yang dihasilkan dari proses penghilangan partikulatnya. Tapi dari sisi biaya untuk pembangunan fasilitas ini relatif tinggi. Walaupun yang digunakan masih model yang sederhana, itu bisa membutuhkan biaya hingga beberapa juta dolar. Kemudian ESP di sini juga membutuhkan ruangan yang besar. Kemudian dia peka terhadap komposisi kimia gas buang. Jadi komposisi kimia akan sangat menentukan efektivitasnya dari si ESP ini. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk pengumpulan bahan yang ditangkap itu juga menjadi salah satu poin penting juga, karena dia tidak secara otomatis mengumpulkan bahan-bahan atau partikel yang nantinya ditangkap. Kemudian ESP di sini nanti akan membutuhkan aliran listrik secara ekstensif, karena nanti dia akan menggunakan elektroda nantinya. Jadi ini gambaran bentuk dari presipitator. Jadi biasanya dia dalam skala yang sangat besar kalau untuk di industri, jadi dimana bisa hampir sama dengan bangunan 2-3 lantai. Jadi ada tempat inlet dari udaranya yang nanti akan dialiri ke kolom-kolom yang terdiri dari elektroda yang nantinya memisahkan partikel-partikel yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif dia akan menempel pada media yang sudah disiapkan. Baru kemudian nanti dari media tadi dikumpulkan partikulat-partikulatnya. Jadi ini beberapa gambaran skematisnya mengenai bagaimana si elektroda tadi mengikat partikulat-partikulat ke media-media nanti untuk pengumpulnya. Jadi sehingga diharapkan nantinya udara yang melewati elektroda tadi dalam
dalam kondisi atau dalam kualitas yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua ada backhouse atau fabric filter, di mana di sini menggunakan prinsip filtrasi menggunakan media kain. Jadi di sini berupa serangkaian kantong permeabel sederhana yang nanti diharapkan dapat menangkap materi partikulat, tapi dia masih tetap bisa melewatkan gas. Kain saringannya biasanya bahan yang tahan panas, bisa dalam bentuk katun ataupun nilon. Bisa juga nanti menggunakan serat kaca. Kemudian fabric filter atau backhouse sendiri biasanya berbentuk tabung ataupun berbentuk datar. Jumlah dari backhouse sendiri dia bervariasi tergantung dari bentuk dan ukurannya. Jadi biasanya mulai dari 10 hingga ribuan backhouse. Kemudian fabric filter ini dapat dioperasikan secara terus-menerus. Jadi karena dia jumlah tasnya dari backhouse tadi itu biasanya jumlahnya 10 hingga mencapai ribuan, jadi secara berkala bisa diganti sebagian. Jadi sebagai gambarannya secara skematis, sebuah backhouse dalam menyingkirkan partikulat. Jadi karena adanya perbedaan ukuran partikel tadi, beberapa partikulat akan tertahan di kain tersebut, sedangkan udara yang lebih bersih akan melewati kain-kain tersebut. Beberapa keuntungan dan kekurangan dari backhouse atau fabric filter. Keuntungannya yang pertama, efisiensi penghilangan partikel yang tinggi pada berbagai ukuran partikel. Kemudian variasi dalam loading atau input dari si udara yang memiliki partikulat tadi, dan laju alirannya tidak akan mempengaruhi efisiensi dari penyisihan. Kemudian korosi dan karatnya dapat diminimalkan karena pada umumnya tas-tas tadi itu terbuat dari bahan yang resisten terhadap korosi dan karat. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaannya dia relatif lebih sederhana, dan desain yang fleksibel masih memungkinkan untuk fabric filter ini. Kemudian untuk kekurangan, adanya adesi ataupun akresi untuk bahan yang higroskopis dapat menyebabkan terhalangnya pori-pori dari filter tadi, sehingga akan mempengaruhi energi-energi yang terbuang akan semakin banyak. Kemudian pada temperatur tinggi asam dan basa dalam gas buang itu dapat memperpendek umur dari kain yang digunakan. Kemudian terdapat potensi kebakaran dan ledakan jika partikulat tadi dapat teroksidasi di dalam kantongnya. Yang berikutnya, gasnya tidak dihilangkan. Jadi tidak ada gas yang bisa disingkirkan menggunakan backhouse atau fabric filter ini. Yang berikutnya ada wet scrubber atau gas washing. Jadi di sini dia menghilangkan tidak hanya polutan partikulatnya, tapi juga menghilangkan gasnya secara efektif. Pada umumnya menggunakan low energy scrubber. Jadi menggunakan adanya gravity spray tower, jadi satu menara yang nanti menggunakan sprayer yang secara gravitasi meneteskan cairan-cairannya. Ada cairan-cairan yang diteteskan. Jadi dari gas tadi dikonversi lagi ke tetesan-tetesan cair, sehingga nanti hanya akan ada air dingin atau larutan alkali encer yang akan dibuat jatuh melalui peningkatan gas buangnya. Kemudian di bagian bawah dikeringkan dan nanti dikumpulkan air limbahnya yang dihasilkan. Kemudian pada umumnya sulfur dioksida yang menjadi salah satu polutan paling umum. Ini scrubber menggunakan pack tower, jadi tower yang bersusun.
digunakan untuk menghilangkan gas-gas asam. Di sini ada untuk penyerapan SO2-nya, kemudian ada penyerapan HCl, sampai nanti di akhir ke mist eliminator sebelum nanti ke tahapan akhirnya. Di sini skematis dari bagaimana gravity spray tower. Jadi gasnya tuh berasa kita masukkan dari bawah, yang nanti ada scrubbing spraynya yang dikeluarkan, yang dispraykan. Jadi udara yang masuk, yang naik ke atas, secara otomatis dia akan bereaksi dengan scrubbing spraynya tadi, atau droplet-droplet air yang nantinya dihasilkan dari si scrubbing spray tadi, sehingga udara yang nantinya keluar dari atas itu dia lebih bersih, dan scrubbing liqueur atau akan dihasilkan limbah-limbah cair yang merupakan reaksi dari si cairan atau spray tadi dengan partikulat ataupun gas-gas yang ada di limbah udara tadi. Nah, beberapa keuntungan dan kekurangannya. Yang pertama, keuntungannya itu penghilangan gas asam serta partikulat bisa dilakukan secara bersamaan, namun akan lebih baik lagi jika si partikulatnya dihilangkan terlebih dahulu, jadi menggunakan back hose, sehingga nanti akan lebih efisien dia untuk menghilangkan gasnya tadi. Kemudian sistem yang diumpankan oleh kabut cair mengakomodasi aliran gas buang yang bersuhu tinggi, dan media scrubbingnya dapat dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi penghilangan. Jadi misalnya larutan NaOH encer dapat digunakan sebagai pengganti air untuk pengolahan gas yang bersifat asam. Kekurangannya ada masukan energi yang tinggi, terutama untuk memompa cairannya untuk masuk dan keluar dari sistem. Diperlukan pasokan air yang konstan karena asam dan alkali berair terbentuk, korosinya tidak dapat dihindari. Karena itu untuk pemeliharaannya akan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian akan ada sejumlah besar air limbah yang dihasilkan, yang nantinya harus diolah lagi sebelum bisa dibuang ke badan air penerima. Dan penghilangan gas asam lebih efisien jika partikulat dihilangkan terlebih dahulu dari aliran gas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp, Classroom, ataupun nanti komentar di YouTube channel saya. Minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana daur ulang untuk limbah cair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.